bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that damn bitches on my line, and you know. This is Aries with Max. Punya taring, tak punya tikar lokot takut. Cantik dan anggun, lemah ku mulai lokot. Hai Put, selamat sore. Ya Pir, sore juga. Di sini kita mau membahas apa sih Pir? Jadi kita di sini akan membahas tentang syarat-syarat hak tanggungan Put. Boleh. Coba sih lu kasih tahu gua apa sih itu syarat-syarat hak tanggungan? Sebelum ke syarat-syarat, bakalan aku jelasin nih apa itu pengertian dari hak tanggungan. Hak tanggungan adalah hak jaminan atas benda bergerak atau tidak bergerak yang memberikan hak kepada kreditur untuk memperoleh pelunasan hutang dari hasil penjualan benda yang dijaminkan jika debitur gagal memenuhi kewajibannya. Contoh, Amir berhutang kepada bank sebesar 100 juta. Kemudian, bank akan meminta jaminan agar Amir dapat melunasi hutangnya. Amir menyerahkan rumahnya sebagai jaminan. Oleh bank, sertifikat rumah Amir tersebut dibebani dengan hak tanggungan. Sehingga jika Amir tidak bisa mengembalikan hutangnya, bank akan mengambil pelunasannya dengan menjual rumah Amir. Jika ada sisa, maka bank akan mengembalikan sisa penjualan setelah dikurangi hutang Amir kepada bank. Selanjutnya ada subjek hak tanggungan. Subjek hak tanggungan itu ada dua. Yang pertama, pemberi hak tanggungan adalah pihak yang menjaminkan hak miliknya seperti tanah sebagai jaminan atas hutangnya. Yang kedua, pemegang hak tanggungan adalah pihak yang menerima hak tanggungan sebagai jaminan atas hutang yang diberikan. Selanjutnya ada syarat-syarat untuk mendaftarkan hak tanggungan. Yaitu ada 7. Yang pertama, formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani. Yang kedua, fotokopi KTP, pemberi hak tanggungan atau debitur atau akta pendirian badan hukum. Yang ketiga, fotokopi KTP penerima hak tanggungan atau kreditur atau kuasanya. Yang keempat, fotokopi akta pendirian dan pengesahan badan hukum. Yang kelima, salinan akta pendirian dan pengesahan badan hukum. Yang kelima, salinan akta pemberian hak tanggungan yang sudah diparaf oleh PPAT. Yang keenam, surat kuasa membebankan hak tanggungan jika pemberian hak tanggungan melalui kuasa. Yang ketujuh, pendaftaran hak tanggungan dapat dilakukan di kantor pertanahan tingkat kabupaten atau kota. Selanjutnya ada beberapa ciri-ciri hak tanggungan. Ada 9. Yang pertama itu bersifat mengikat. Yang kedua, dapat dialihkan atau dipindahkan. Yang ketiga, bersifat individual. Yang keempat, bersifat menyeluruh. Yang kelima, tidak dapat dipisahkan. Yang keenam, berjenjang atau memiliki prioritas. Yang ketujuh, publisitas atau harus diumumkan. Yang ke-8, mengikuti bendanya. Yang ke-9, bersifat mendahului. Selanjutnya di sini ada objek hak tanggungan. Objek hak tanggungan adalah hak atas tanah yang dapat dibebani hak tanggungan seperti hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai atas tanah negara. Objek hak tanggungan juga dapat berupa benda-benda yang merupakan satu kesatuan dengan tanah. Jadi di sini aku mau ngejelasin apa sih syarat-syarat hak tanggungan berdasarkan hukum Indonesia. Syarat-syarat hak tanggungan ini ada 7. Yang pertama, perjanjian tertulis. Hak tanggungan hanya dapat diberikan berdasarkan perjanjian tertulis antara debitur dan kreditur. Perjanjian ini tuh harus dibuat di hadapan pihak yang berwenang seperti notaris. Yang kedua, pendaftaran di kantor pertanahan. Untuk benda yang tidak bergerak ini seperti tanah dan bangunan, hak tanggungan
harus didaftarkan di kantor pertanahan agar sah dan mempunyai kekuatan hukum yang berlaku terhadap pihak ketiga. Yang ketiga, ada benda yang dapat dibebani hak tanggungan. Benda yang tidak bergerak seperti tanah, bangunan, dan hak atas tanah yang memiliki nilai ekonomi yang dapat dijadikan jaminan untuk utang. Yang keempat, benda tidak dalam sengketa itu misalnya benda yang dijadikan jaminan harus bebas dari sengketa hukum. Jika ada klaim dari pihak lain terhadap benda tersebut, maka hak tanggungan dapat dibatalkan atau dibatalkan sebagian. Yang kelima, kreditur yang berhak. Hak tanggungan dapat diberikan kepada pihak yang memberikan kredit kepada debitur. Kreditur ini bisa berupa bank, lembaga keuangan, atau pihak lain yang memberikan pinjaman. Yang keenam, obligasi debitur. Debitur harus memiliki kewajiban untuk membayar hutang kepada kreditur yang telah disepakati sebelumnya. Jika debitur gagal memenuhi kewajiban tersebut, maka kreditur berhak menjual objek jaminan untuk melunasi utang. Yang ketujuh, penyitaan atau pelelangan. Jika debitur gagal membayar hutangnya, kreditur dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menyita dan melelang benda yang dijaminkan untuk melunasi utang tersebut.